Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal ijada wal imdada. Wassalatu wassalamu ala man qala ay qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un ay qati'ur rahmah. Alhamdulillah, kita ucapkan bersama memakai lisan kita yaitu kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi'ulumihim wa amadana bi asrarihim fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun wallahu alam bimuradih. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al jannatu huffat bil makarih wan naru huffat bil rohati. Alhamdulillah wa syukurillah muhibin di mana saja berada. Pada pertemuan kali ini sedikit kita hiburan ketika kita berkecimpung masalah sekelumit dalam kehidupan kita, kita mengatur dalam kehidupan kita supaya kita selamat, yaitu melalui ilmu-ilmu Allah, baik itu sunnah, wajib dan lain sebagainya. Alhamdulillah, itulah amalan-amalan kita yang akan dipersembahkan oleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menceritakan dua tempat azwaja, pasang-pasangan, ada sorga, ada neraka, ada siang, ada malam, ada putih, ada merah. Pokoknya dua pasang-pasangan, ada pahit, ada manis, ada hitam, ada putih, ada ganteng, ada jelek. Alhamdulillah, ini pertanyaan muhibin, muhibat di mana saja berada. Alhamdulillah, sering saya kadang menyinggung masalah sorga. Mahwa sorga, apa itu sorga? Sorga itu al-jannah bahasa Arabnya. Nah, ini ada pertanyaan, coba sih ceritakan tentang sorga. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi sirajan munira basyira wa nadhira. Coba ceritakan tentang kebahagiaan hakikat, yaitu kebahagiaan yang sejatinya kebahagiaan. Karena di dunia ini adalah dunia tipu-tipu. Kemarin kita kenyang, sekarang lapar. Kemarin kita tidur, sekarang enggak, tidur lagi, tipu. Kalau di sorga, inilah kebahagiaan hakikat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ketika manusia memasuki surga, yang pertama kali memasuki surga itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut umatnya memasuki surga. Ketika sebelum kita memasuki surga ada dua pohon asjar, namanya pohon untuk membersihkan. Ketika manusia sudah beres beribu-ribu tahun sampai 3.000 tahun di perjalanan untuk menuju surga dan menuju neraka, maka ahli surga itu sebelum masuk surga, maka kata malaikat, wahai penghuni surga, coba kalian itu lihat terhadap badan kalian kotor semua, debu semua. Ayo mandi. Semuanya ahli surga pada mandi. Setelah mandi dibersihkan dohirnya, maka dia mandi kedua, yaitu dibersihkan ruhnya, hatinya. Jadi hatinya dibersihkan dari apa? Dari penyakit ria dan lain sebagainya, ujub takabur. Sudah hilang semua penyakit ketika sebelum memasuki surga. Maka inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Ketika ahli surga masuk ke dalam surga, ini yang diidam-idamkan, yang diharap-harapkan.
sudah terlihat dari kaca-kaca sorga, dari berbagai cerminan ekstra-ekstra sorga itu. Bidadari-bidadari sudah menunggu, tidak pakai baju lagi, Masya Allah, tidak dalam keadaan pakai apa-apa. Ini diceritakan dalam surah Yasin, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, sesungguhnya ashab surga, orang yang sudah memasuki surga, al yawma fi syughulin fakihun, pada hari itu pertama kali dia memasuki surga. Bagaimana sifatannya? Ay mashghuluna an ahlin nar, dia jauh dari ahli neraka, wa ammahum fihi minal azab. Nah, ini ahli-ahli sorga sudah tidak mengingat lagi temannya, sudah tidak ingat lagi siapa-siapanya ketika di alam dunia. Dia sibuk, dia istighol, dia fokus masuk sorga. Begitu masuk sorga, apa yang diucapkan ahli sorga? Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadallah. Kita panjatkan puji bersama kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah ketika kita di dunia. Allah membimbing kita, sekarang ini Allah memberikan hidayah. Begitu masuk surga, maka dipersilahkanlah oleh bidadari-bidadari Allah Subhanahu wa taala fi syughulin fakihun, yang selama 3000 tahun perjalanan menuju surga, perut lapar dan lain sebagainya. Nih ceritanya Masya Allah indah di dalam surga. Betapa pandangan pertama, kata Ibnu Abbas itu, waqala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma fiqtidadil ibkari bidolalil asjar ala sututil anhar. Bukan makanan yang pertama kali dia sentuh, bukan minuman yang pertama dia kali sentuh, tetapi pandangan langsung menembus ke bidadari-bidadari. Sedangkan bidadari itu jumlahnya 72, berapa? 70 bidadari, 72 bidadari, termasuk istri kita nanti, insya Allah mudah-mudahan bersatu kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sudah berbaris, tidak pakai sahlai satupun. Masya Allah, na'udzubillah, mena'udzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin, keindahan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ahla jannah, wahai ahli surga, mastata'tum, apa yang kalian inginkan. Ya Allah, sebelum dikatakan oleh itu ahli-ahli surga, makanan, minuman sudah ada di depan semua. Sementara pertama kali menginjakkan kaki di tanah surga, itu adalah bangunan-bangunan yang tidak kita bayangkan indahnya. Sebab bangunan di surga itu terdiri dari bahan dasarnya emas, intan, perak, dan lain sebagainya. Masya Allah, indah sekali ketika bidadari sudah menyatakan dirinya, aku adalah istrimu yang dulu engkau idam-idamkan, yang dulu engkau rindukan, yang dulu engkau ibadah sangat susah payah, yang dulu engkau pengen kembali ke Allah. Inilah janji Allah, aku untuk dipersembahkan untukmu. Kata Ibnu Abbas dalam tafsirnya, jadi orang-orang ahli surga itu sibuk dengan membedah perawan. Jadi langsung gimana ya, begitu datang ahli surga ke surga, bidadari langsung menyambut dengan rangkulan, alhamdulillahirabbil alamin, kata ahli surga itu. Masya Allah, ini ahli surga ternyata tidak ada rasa puas-puasnya, kalau tidak ada lemah-lemahnya. Begitu dikasih ini satu, dia membedah perawan itu biasjarin, di bawah rindang-rindang pohon. Makanan banyak, minuman ada, sudah bukti di mana-mana. Dia sedang menikmati pengantinnya satu persatu. Apakah lemah? Tidak, ini selalu kuat, tidak ada kelemahan, tidak ada bosan-bosannya. Ketika kita di dunia, yang paling indah paling ya awal-awal pengantin baru doang, kesananya mah sudah anak 1, 2, 3 melehoi gitu. Tapi di sorga, Masya Allah, ini ahli-ahli sorga didapatkan bahkan sampai 500 bidadari untuk kita semua sendiri. Ini makanya ini Masya Allah, kita sekarang sudah belum menikmati hal demikian, tapi sudah bisa membayangkan dengan keyakinan.
fi sukuling fakihatuhum wazwajuhum fi dolalin alal araiki muttaqiun. Hum bidadari itu semuanya adalah azwaj pasangan ahli surga. Bidolalin mubin, yakni ahli surga dan istri-istrinya itu yakunu bidolalil asjar, yaitu di bawah-bawah pohon-pohon surga yang rindang yang adem. Alal araiki muttaqiun, di ampar atau amparannya itu sutra-sutra, intan-intan dan lain sebagainya. Terbayang kayak kita bayangkan raja, bagaimana indahnya raja, disuapin makan, disuapin, dielus-elus, dikipasin dan lain sebagainya. Alhamdulillah datang sekian ribu tahun aku menunggumu. Aku rindu terhadap kamu. Ahli sholat, ahli puasa, ahli ibadah kepada Allah, aku rindu. Sekarang kita bertemu, yuk kita berpuas-puas menikmati surga ini. Silahkan abang, mau kemana kita berangkat. Mata stahil anfus, di surga itu apapun ada semua. Mau pengen apa, mau pokoknya yang ketika kita di dunia belum sampai, yang ini nggak kesampean, pengen punya istri 2, istri 3, 4 dan sebagainya, nggak kesampean gara-gara istri pertama pegang pisau aja. Maka di surga kesimpulannya tidak ada satupun penyakit, kelemahan dan lain sebagainya, semuanya keindahan. Ini kita perlu tempuh sekarang. Watazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Yo, kita masing-masing perbanyak bekal untuk menuju alam akhirat. Ini hakikatnya ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Ketika pagi akan bertemu dengan Allah, melihat zat Allah yang asli. Sore akan melihat zat Allah yang asli. Ketika keindahan, kenikmatan surga dikalahkan oleh munculnya Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak ada yang paling nikmat, yang hakiki ketika Allah memunculkan zatnya terlihat oleh semua ahli surga. Itulah kenikmatan hakiki. Tetapi surga masih bisa dikalahkan ketika kita melihat Allah SWT. Tetapi kalau membayangkan surga aja, jadi kenikmatan dunia, apapun yang kita minum, apapun yang kita makan, tidak ada sama sekali bandingan kenikmatan di surga. Sebab kenikmatan di surga itu adalah satu buah aja, berbagai macam rasa varian. Misalnya buah apel, rasa manis, rasa pokoknya rasanya berbagai macam rasa, satu buah biji aja. Kalau di sini buahnya asam-asam aja. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijanjikan orang yang iman, orang yang soleh, orang yang hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan janji Allah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.